Perlu saya tekankan kembali, saya berdiri di sini ingin sharing gitu ya Bapak Ibu ya, menularkan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dari sini Bapak Ibu. Selamat datang deh Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama pada forum ini mari sama-sama untuk belajar. Kita berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain untuk perubahan pendidikan, khususnya pendidikan di SMA Negeri 2 Bondowoso untuk menjadi yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Demi masa depan anak didik kita yang lebih baik lagi dan siap menyongsong hari esok Bapak Ibu. Jadi di sini kita semua adalah sama-sama belajar nih. Saya belajar, Bapak Ibu juga kita sama-sama belajar untuk mendukung agar anak-anak kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, berdasarkan dari banner ini ya Bapak Ibu ya, di sini ada kata budaya positif Bapak Ibu. Di mana pada kata budaya positif saya rasa di sekolah kita sudah pastinya sudah pernah menerapkan budaya positif. Kalau menurut Bapak Ibu dari banner ini, dari tema ini ya, tema kita penerapan budaya positif, apa sih yang terpikirkan di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa? Monggo Ibu Harjani. 5S. Monggo Ibu. Mungkin kita bisa mencontohkan dari slogan yang ada di SMA 2 yaitu 5S. Senyum, Sapa, salam, sopan dan santun ya. itu dulu. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada pandangan nggak budaya positif yang sudah pernah kita terapkan di sekolah kita? 5S ya benar sekali. Di mana pada budaya 5S ini ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kira-kira apa lagi sih yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Salam berjamaah. Ini monggo. Budaya sholat berjamaah yang banyak itu sholat zuhur, tapi anak-anak juga sholat asar, sebagian sholat berjamaah di sekolah, kemudian juga ada sholat duha. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin banyak sekali ya sebenarnya ya, banyak sekali yang sudah pernah kita terapkan di sekolah kita. Walaupun sebelumnya budaya positif ini baru kita diseminasikan. Banyak sebenarnya hari Senin itu budaya positif ya Bapak Ibu. Kita melaksanakan upacara bendera. Terus hari Jumat ada acara apa gitu? Ini ketakwaan gitu ya. Dimana pada nilai ketakwaan di situ ada semacam nilai-nilai positif yang kita kembangkan. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nilai-nilai apa yang terkandung di situ Bapak Ibu? Nilai-nilai kebaikan apa yang terkandung dalam senyum, sapa, sopan dan salam itu apa Bapak Ibu? Saling menghargai. Iya. Nah sekarang kita lihat apakah budaya positif ini yang sudah kita terapkan, yang sudah lama kita terapkan, sesuaikah dengan paradigma baru pendidikan kita? Kita lihat kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu kalau nggak salah ya, paradigma pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah di sini kita lihat kurikulum merdeka paradigma pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Ya kan? Sudah pernah kita terapkan, sudah berjalan kurikulum merdeka kurang lebih 1 semester ya. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran itu semuanya itu berpihak kepada murid. Di mana tujuannya yaitu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira dari itu semua yang sudah kita terapkan di sekolah kita, sesuaikah dengan paradigma pembelajaran itu Bapak Ibu? Yes. Ya, sesuai ya. Alasannya apa Bapak Ibu? Monggo ada yang mau bertukar pendapat, Bapak Aji mungkin, Ibu Cici? Ya, oh tidak. Atau Ibu Iin, Ibu Ilul?
pembelajaran di Utusan Pancasila karena sesuai dengan strukturnya pada profil pelajar Pancasila. Kita sudah menerapkan yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Ini juga sudah seringkali disampaikan dan ini tiap hari Jumat juga sudah dilaksanakan. Lalu mandiri, semuanya sudah ada, termasuk bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini sudah dilaksanakan semua oleh siswa SMA 2 terutama di kelas 10. Mungkin itu. Ya. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Secara tidak langsung ya, sekolah kita sudah merupakan sekolah yang sudah menerapkan budaya positif, gitu ya. Jadi saya pribadi sudah merasa bangga berada di sini karena sebelum saya mendapati pelajaran ini, budaya positif itu sudah pernah diterapkan di sekolah. Ternyata Bapak Ibu, ternyata budaya positif ini tidak hanya semacam itu saja Bapak Ibu. Yang ada di benak kita pasti budaya positif ya, saya senyum sama salam, terus ketakwaan. Ternyata itu lebih banyak lagi budaya positif yang bisa kita terapkan gitu. Nah sekarang untuk pematihnya Bapak Ibu, saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini berhubungan sama budaya positif. Sekarang saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu yang ada di sini ya. Setuju atau tidak? Yang pertama, pada poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Bisa setuju, bisa tidak. Iya. Bisa setuju, bisa tidak, gitu ya. Alasannya yang setuju mungkin bisa saya minta alasannya, pendapatnya. Oh, setuju Bapak Ibu. Hukuman ya, monggo. Hukuman bisa setuju untuk mendisiplinkan anak ini karena ada aturannya. Jadi kalau kita punya aturan di mana aturan itu jika ada yang melanggar, maka anak akan mendapat hukuman seperti ini. Maka itu sudah ada poin-poinnya sehingga saya setuju. Tetapi kalau secara seperti misalnya ada nakal langsung kita hukum, misalnya direndam di kolam, itu termasuk saya tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Alasannya kenapa? Tidak setuju ya. Ada yang lebih manusiawi lagi. Oke. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? Setuju dengan pendapat Ibu ini? Ya, pendapat ini ya kita bebas ya berpendapat Bapak Ibu. Mau setuju atau mau tidak. Sekarang saya kunci dulu jawaban Bapak Ibu. Karena nanti pada akhirnya pertanyaan ini akan saya letakkan kembali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, terus membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Berarti kompak ya semuanya ya. Jawabannya setuju. Oke. Saya simpan dulu jawaban Bapak Ibu. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Mana suaranya Bapak Ibu yang sangat setuju? Sangat setuju. Oke. Memberikan penghargaan di Bapak Ibu ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Saya simpan dulu jawaban Bapak Ibu. Nanti saya letakkan kembali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk lebih kita meyakinkan kembali kita setuju atau tidak, saya ingin mengadakan suatu permainan. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah permainan tentang perubahan paradigma. Paradigma berarti pola pikir kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya membutuhkan seseorang yang berpasangan. Monggo dibaca Bapak Ibu. Ya. Saya membutuhkan orang yang berpasangan. Ada yang berperan menjadi si A, ada yang berperan menjadi si B. Paham ya Bapak Ibu? Sudah berpasangan semua ya? Oke, Ibu Ilu bisa berpasangan. Monggo dengan Bapak Renki atau siapa? Iya, sama Mbak Dani. Nah, kita sudah berpasangan. Langkah kedua, Bapak Ibu tolong ambil set kertas kecil. Pokoknya kertas apa adanya Mas Bapak Ibu. Oke, sudah. Dari kertas itu, Bapak Ibu silakan
Bapak Ibu membuat, tuliskan sesuatu yang sangat berharga di hidup Bapak Ibu. Yang paling berharga apa? Mungkin Bapak Ibu punya emas batangan sampai berkilo-kilo, jadi boleh dituliskan di situ. Sesuatu yang berharga. Boleh dituliskan. Bapak Ibu yang berpasangan mati. Ya. Setelah itu sudah Bapak Ibu, saya contohkan ya, ada Bu Irun dan Bu Hardani. Sekarang berbagi peran dulu sebentar. Yang menggenggam itu sekarang Bu Hardani dulu. Ya, yang lainnya mungkin bisa memerankan si Agung. Bu Hardani yang memegang, yang lainnya sudah Bapak Ibu. Iya, sudah digenggam ya. Sesuatu yang berharga itu tolong Bapak Ibu genggam kakak. Lawan Bapak Ibu yang B, silakan mencoba gimana caranya biar lawan Bapak Ibu itu membuka genggamannya atau merebut sesuatu yang berharga itu. Bisa saya membuka, bisa. Coba saya praktekkan. Nanti saya berbaris, berdiri. Siap nggak? Hormat, gerak. Berhitung pakai jari kanan, mulai. 2, 3, 4. Jadi silakan, nggak bisa. Jadi silakan. Itu sudah pakai paling dalam apa ini? Yang berharga punya Bapak Ibu itu silakan mau dibuka atau mau digimanakan, tapi sesuatu yang berharga kan pasti kita genggam gitu kan. Kita nggak mau kan orang lain itu membuka genggaman kita. Begitu Bapak Ibu ya. Kira-kira tadi setelah percobaan tadi sudah menggenggam ya. Tadi Bapak Ibu sudah mencoba. Iya. Sama-sama ibu kan Bapak Ibu ya. Tadi Bu Hardani sudah mencoba, baik Bu Irun sudah mencoba. Oke, baik, stop Bapak Ibu. Sekarang selanjutnya berganti peran. Berganti peran, jadi temannya yang satunya tadi mencoba membuka genggaman itu sekarang ganti. Oh sudah saling membuka ya. Sudah, oke. Kira-kira Bapak Ibu tadi ada dengan serta-merta buka genggaman itu enggak? Maksudnya ada yang berhasil? Iya ada. Iya ada yang berhasil membuka genggaman itu enggak? Hah? Enggak ada. Semuanya kencang ya? Kencang ya? Ada enggak? Ada saya buka sudah, tapi tidak jatuh. Tapi kan Tidak jatuh. tapi tetap kan bisa diambil ya. Sesuatu yang berharga tadi sudah bisa diambil. Dibuka tapi tetap tidak bisa diambil. Nggak bisa ya Pak ya. Jadi sekarang kita Bapak Ibu coba kita refleksi dari kegiatan ini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Jadi dari tadi yang sudah Bapak Ibu panggilkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat enggak? Yang terjadi itu antara keduanya apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Ya, dirinya sendiri. Iya, monggo apa Bapak Ibu? Atau Pak Adi maju ya? Kalau saya rasakan Iya. apa yang Tapi terjadi kegiatan kamera Pak. dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali. Nah, kalau saya rasakan yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Iya. Jadi itu. Jadi kalau diri kita sendiri kita mau membuka bisa, mau menutup juga bisa. Nah, jadi lebih baik ya semuanya yang bersifat rahasia yang sudah kita berikan kita tutup apa-apa supaya tidak keluar di publik yang menimbulkan banyak bahaya sekali. Semakin berkembang semakin berbahaya. Iya, teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang berpendapat. Apa yang terjadi tadi? Tadi Bu Cici ya, Bu Cici sama Bu Iin. Tadi sepertinya beliau saling ingin rebut, tarik-tarik ya Bapak Ibu ya. Ya enggak? Merasa kesakitan enggak? Merasa kesakitan enggak pada saat merebut-rebut gitu? Merasa kepatangan juga. Tadi
tadi setelah dipraktekkan oleh Bu Cici dan Bu Iin, ternyata mereka saling mempertahankan sesuatu yang benar, tapi mereka ingin memaksa, bukan saling memaksa. Akhirnya kedua-duanya saling menyakiti. Ya, capek kan ya Bu, Bapak Ibu, capek enggak? Capek enggak tadi? Ya lumayan agak bodoh, kenapa sih gak dibuka begitu ya? Ya kan? Sama-sama sakit begitu ya. Terus Bapak Ibu, nah sekarang saya tanya, sama-sama sakit tadi, mau dibuka gimana caranya? Dirayu nggak bisa, direbut ya, akhirnya sama-sama sakit, nggak ada yang menang. Nah sekarang Bapak Ibu kita jawab pertanyaan yang kedua. Dalam kegiatan ini, ya, sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepalan tangan itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Iya. Mau sekekeh apapun lawan kita, mau dirayu seperti apa, dirayu dengan cara halus atau dengan cara kasar, dengan direbut ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kalau yang lawan kita enggak dengan serta-merta mau membuka tangannya, apa yang kita dapatkan? Sama-sama rugi, sama-sama sakit. Ya enggak Bapak Ibu? Betul apa betul? Betul ya Bapak Ibu ya. Hal ini juga sama yang akan kita rasakan kalau kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Ya enggak? Misal loh ya, saya pas jalan sering ya koridor jalan mau ke kelas, saya bertemu anak yang nggak pakai dasi. Ya enggak? Terus saya serta-merta ingin dia, ayo Le pakai dasi dengan merayu bertangan. Ayo Le biar ganteng, pakai apa dasimu? Gak diajakin. Ayo. Siapa sih sakit? Saya kan. Misalkan ketemu lagi, cara halus nggak bisa ya ini. Tak pakai cara kasar. Misalnya ya, tak berdirikan di depan kelas misal. Le pakai apa dasimu? Le kamu udah pakai dasi, tak berdirikan di depan kelas. Gitu ya. Hal itu juga bisa menyakiti anak-anak nggak Bapak Ibu? Iya, anak-anak yang sakit hati malah dia dendam sama Bapak Ibunya, Bapak Ibu gurunya. Jadi dengan seperti ini kita bisa ambil kesimpulan yang bisa mengontrol anak-anak itu adalah mereka sendiri. Kita nggak punya kontrol terhadap mereka. Itulah dari percobaan genggam tangan ini lahirlah miskonsepsi Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Dari percobaan ini lahirlah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kontrol ya. Jadi lahirlah beberapa, kalau miskonsepsi berarti apa Bapak Ibu? Perubahan yang salah ya. Iya, kesalahannya. Jadi miskonsepsi ilustrasi kontrol ini ya Bapak Ibu ya. Di sini William Glasses mengatakan ilusi guru mengontrol murid itu nggak ada. Guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Anak dewe saya bisa kontrol dirinya sendiri. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Iya. Bisa diingatkan. Iya sebentar lagi. Sepertinya ibu ini sangat bersemangat sekali. Ada miskonsepsi. Kita harus lihat dulu teori. Iya. Jadi saat itu ada miskonsepsinya pertama bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Contoh ya, ini saya punya anak misalkan Rafa ya, anak saya Rafa sama Nazri. Tak contohkan saya agak petitilan Ayes, anakku sih agak petitilan itu Nazri. Jadi saya terapkan, Dek, kalau misalkan makan kamu nggak dihabiskan, kamu sama Bunda tak suruh nyapu. Ya. Jadi kan saya baik ya Bapak Ibu ya, kan lek makannya ada habis, tak suruh nyapu. Biar bersih, terus meningkatkan kedisiplinan anak saya. Maksudnya begitu ya Bapak Ibu ya? Ya enggak? Benar enggak cara saya Bapak Ibu kira-kira? Oke. Ya maksudnya benar. Nah, tiba-tiba
Dek, Bunda ini sekarang capek. Bisa nggak tolongin Bunda nyapu lantai? Apa jawabannya kira-kira? Iya, betul Bapak Ibu. Anak saya nggak mau. Iya, mereka nggak mau. Jadi tujuan saya kan Korelasi berarti logika matematika ya Pak ya. iya, kira-kira apa jawaban anak saya Bapak Ibu? Nggak Ini mau. agak bermasalah ya Bapak Ibu. Aku makanya Iya, lalu sih. Jadi kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Monggo belajar aja Pak, biar terekam oleh kamera. Enggak. jawaban putranya pasti nggak mau, aku makanya sudah habis. Iya, bagus. Masa mau dulu ya? Betul sekali ya Bapak Ibu. Bentar untuk Bapak Ibu. Jadi benar sekali. Jawaban anak saya, ya Allah Bunda, aku loh makanku habis. Ngapain aku nyapu? Itu menjadi bumerang bagi saya. Padahal saya tujuannya inginnya menghukum dia. Kalau makan tidak habis, dia meningkatkan kedisiplinan dia dalam kebersihan. Beleleh jadi bumerang. Malah anak-anak semakin seperti itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Selanjutnya miskonsepsi kita tentang teori kontrol, yaitu adalah bahwa ilusi mengkritik membuat orang merasa bersalah. Seperti saya tadi, anak-anak pakai dasi tak turun di depan, itu dapat menguatkan karakter anak. Salah sebenarnya. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah betul Bapak Ibu. Mentang-mentang Bunda ini udah gede, udah dewasa, lebih besar, saya maksa anak saya. Salah ya Bapak Ibu ya? Iya. Sehingga lahirlah teori kontrol seperti ini oleh William Glasser. Gitu Bapak Ibu. Monggo bisa dipesani di sini, bisa kita baca. Stimulus respon itu berarti yang sudah kita anggapnya salah. Yang sebenarnya teori kontrolnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Monggo. Di sini kita bisa baca sendiri realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Anak-anak itu berbeda Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu mau digimanakan tergantung sama kebutuhannya. Ada anak-anak yang berasal dari keluarga yang lengkap dan berasal dari keluarga yang tidak lengkap. Kebutuhannya berbeda. Sehingga kedisiplinan dia juga berbeda Bapak Ibu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti anak saya tadi ya. Saya tujuannya biar anakku jadi manusia yang lebih disiplin, cinta kebersihan lah, beleleh. Ternyata berbeda dengan konsep saya Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya Bapak Ibu ya? Dari permainan tadi yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri yang memegang kendali. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah benar, model berpikir menang-menang. Nah, ini nanti kita bahas. Apa model berpikir menang-menang? Kalau tadi saya mencontohkan anak saya, model berpikirnya masih menang kalah. Ada yang kalah, ada yang menang. Oke, bisa saya lanjutkan di Bapak Ibu ya? Oke. Nah, sekarang kita balik lagi sama budaya positif. Kita balik lagi sama budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu Bapak Ibu? Kita bisa ambil contoh budaya positif tadi contohnya ini Bu, keagamaan. Terus upacara setiap hari Senin, sium sapa salam misalnya. Sebenarnya apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Bu Kusna mungkin sepertinya sangat antusias untuk dijawab. Berdiri terus di depan. Berdiri terus ya, nampak dulu. Yang kasar. Nanti masuk YouTube loh Bu. Budaya positif itu adalah budaya yang baik, yang setiap hari itu membuat karakter kita menjadi lebih baik, keilmuan kita juga menjadi lebih baik, sehingga kita setiap hari itu akan tambah value di dalam diri anak-anak itu. Oke, terima kasih untuk Bu Kusna saya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Di sini apa yang disampaikan oleh Bu Kusna sudah mendekati dengan definisi dari budaya positif yang akan saya sampaikan. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu
Definisinya apa? Nah itu, gitu ya. Setiap hari dikerjakan dengan terusnya. Itu ada kata-kata pembiasaan. Pembiasaan yang bernilai positif. Adakah budaya positif yang nilainya negatif? Misalkan disuruh saling bacok gitu, ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Jadi adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang lahir dari disiplin positif. Disiplin positif. Saya di situ saya beri warna-warni ya Bapak Ibu. Ada kebiasaan bisa kita pahami kebiasaan. Yang kedua bernilai positif. Saya warna-warni juga. Terus karakter murid. Nah ini paling pentingnya. Yang terakhir yaitu adalah disiplin positif. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu dari yang berwarna-warni itu Bapak Ibu. Sini ya. Nah sekarang saya mau membahas tentang disiplin positif. Tak bahas dulu kata-kata disiplin Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat. Kata-kata disiplin ini juga ada miskonsepsinya Bapak Ibu. Ya, ada sesuatu yang di benak kita ini sudah terkontrol diri kita, ternyata itu salah. Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Disiplin artinya berasal dari kata Latin, artinya adalah belajar. Disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri dari dalam dirinya dia sendiri Bapak Ibu. Nah ini yang merah-merah ini yang saya kasih tanda merah itu adalah konsepsi yang salah Bapak Ibu. Ya, yang kita nggak setuju. Makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kok rasanya maksa gitu ya Bapak Ibu? Iya, maksa itu. Nah, sekarang berkembang lagi, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada kamu nggak pakai dasi, kamu nggak disiplin, nggak nyaman jadi. Cenderung dengan kata yang tidak nyaman. Padahal disiplin sendiri merupakan artinya belajar. Kita ada kemauan sendiri untuk belajar. Ada kesadaran. Gitu ya. Padahal yang kita impikan Bapak Ibu ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan KM ya. Mau tak hubungkan sama disiplin diri, disiplin positif ini Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Bapak KHD pernah mengatakan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, bahwasanya ada disiplin yang kuat. Kurikulum kita kan maunya merdeka belajar ya Bapak Ibu. Mau menjadikan murid kita yang merdeka belajar. Gak seharusnya mau merdeka ide, tapi harus dibekali dengan anak-anak kita yang memiliki disiplin positif. Begitu Bapak Ibu. Maunya kita, maunya Bapak AD dan maunya semua Bapak Ibu adalah ini yang mau diterapkan. Begitu. Di sini artinya disiplin yang kita inginkan itu adalah disiplin yang untuk menciptakan murid yang merdeka. Harus punya disiplin yang kuat. Ya. Di sini anak-anak itu disiplinnya bukan karena takut sama gurunya, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut melanggar aturan yang ada di sekolah, tapi maunya disiplin di sini adalah kesadaran internal dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Betul apa Bu? Mau ya punya murid seperti itu di Bapak Ibu? Mana suaranya Bapak Ibu? Mau ya Bapak Ibu ya? Mau ya punya murid-murid yang disiplin ya? Disiplin dalam dirinya sendiri gitu ya. Maunya seperti ini. Sehingga kalau dia punya disiplin dari internalnya dia sendiri, maka nantinya dia akan menghargai nilai-nilai kebaikan. Kita lihat maunya seperti ini loh. Maunya itu tadi anak saya itu saya maunya anakku tuh punya kesadaran sendiri kalau menjaga kebersihan itu baik. Tapi saya salah dengan cara memberikan konsekuensi dia kalau dia makannya nggak habis maka harus dia bersih-bersih. Maunya saya anak saya itu punya kesadaran sendiri
kita punya disiplin diri. Dia melakukan sesuatu memang berasal dari kontrol dia sendiri, bukan karena dipaksa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau saling maksa, nantinya yang ada sama-sama sakit. Gurunya sakit, muridnya juga sakit. Paham ya Bapak Ibu? Setuju ya? Lanjut ya Bapak Ibu ya? Oke. Lanjut. Oke, disiplin positif tadi ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi dari disiplin positif ini dia yakin, misalkan anakku tadi ya Bapak Ibu, kalau dia punya disiplin positif dengan dia bisa menjaga kebersihan, dia sadar nilai-nilai kebajikan yang dia junjung yaitu adalah apa aja kira-kira Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai dalam dirinya, yaitu adalah nilai kebersihan, membantu orang tua, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia sadar kebersihan itu adalah baik untuk dirinya dan membantu orang tua itu adalah suatu nilai-nilai yang baik, maka anak saya tanpa perlu disuruh pun dia akan sadar sendiri untuk menyapu lantai. Sama halnya dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Kira-kira kalau misalkan kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan kita punya murid yang memiliki disiplin positif, kebayang nggak hidup kita gimana kalau ngajar? Enak kan ya? Nggak usah maksa-maksa ya Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Ya betul-betul juga. Nah, mari dari sekarang kita menumbuhkan disiplin positif untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Karena nantinya hal itu akan mereka bawa nanti kalau di kehidupan dia. Nah sekarang saya bahas nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berarti adalah sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia itu yang dia nilainya bersifat universal, nilai-nilai kebajikan. Misal menghormati orang, termasuk ke dalam nilai kebajikan. Ya enggak? Dia sudah diakui baik dan diterima secara universal Bapak Ibu. Misalkan saling menghormati, taat, rajin, begitu ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, untuk mencapai disiplin positif itu perlu kita tekankan nilai kebajikan untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Disiplin positif itu bisa membawa murid pada nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak kita sudah punya disiplin positif, enak ngarakannya Bapak Ibu. Nuntunnya kita tuh enak, sehingga nantinya akan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, pada profil pelajar Pancasila itu, kira-kira kita setuju gak dengan nilai-nilai yang ada di situ semua dan nilai-nilai yang baik? Setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kita tanamkan nilai-nilai itu untuk anak kita. Dan di mana langkah awal saya untuk menerapkan itu, kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah menerapkan ini Bapak Ibu, menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Kasarannya, kalau kasarannya itu aturan ya Bapak Ibu. Tapi di sini keyakinan kelas itu diperhalus. Kalau aturan satu individu yang bikin, ya enggak? Misalkan aturannya guru, kamu nggak boleh telat. Tapi kalau keyakinan kelas, di situ kita membuat. Kenapa kita harus bikin keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibentuk oleh semua kelas Bapak Ibu dengan persetujuan anak-anak. Kenapa? Karena itu idenya dari anak-anak semua. Kalau anak-anak yang bikin ide, maka dia dengan kesepakatannya dia sendiri, maka dia akan tergerak sendiri untuk mengingatnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, pembentukan yang namanya tentang keyakinan kelas. Kenapa harus dibentuk? Ini mau kita memulai untuk anak-anak biar dia lebih memiliki disiplin positif. Jadi di sini saya sudah membuat contoh, ini bisa dibaca sendiri di Bapak Ibu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini dia bersifatnya universal.
dibentuk oleh kedua pihak. Kedua belah pihak di sini apa? Bapak, ibu guru dan murid. Kita buat bersama-sama keyakinan kelas. Dan sudah saya terapkan di kelas 10 yang saya ajar. Gitu ya. Karena di situ kita perlu keyakinan kelas untuk pembelajaran baru. Coba kamu bikin sendiri deh. Maunya keyakinan kelasnya apa yang harus kita patuhi dari situ. Kita bikin keyakinan kelas berawal dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Di sini kita lihat. Di situ anak-anak sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi semua punya pendapat. Ada yang begini Bapak Ibu, keyakinan kelasnya anak ini. Oh, boleh makan-makan Bu di dalam kelas gitu. Seenaknya dewe. Gitu ya. Jadi tidak semua keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dari anak-anak itu bisa kita sepakati bersama. Harus disepakati oleh kedua belah pihak. Disepakati oleh murid dan disepakati oleh guru. Dari berbagai ide-ide dari anak-anak itu, akhirnya kita tampung menjadi dari 36 anak ya di kelas ini, contohnya di kelas 10E Bapak Ibu. Dari 36 anak itu saya tampung menjadi 14 keyakinan kelas. KDE yang bikin sendiri, anak-anak yang bikin sendiri harus dilaksanakan. Jadi tidak ada satu pihak yang memaksa. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas itu yang sudah kita bentuk, pasti ada nilai-nilai kebajikan yang tersimpan di situ. Anak-anak kan suka pinjem barang ya, pinjem barang punya temannya sampai kadang hilang. Jadi kita terapkan di situ Bapak Ibu. Oke. Ibu Niki mungkin mau menambahkan contoh keyakinan kelas kata-katanya? Tidak ya? Oke, ini hanya contoh Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu, insya Allah masih banyak beraneka ragam jawaban anak itu kreatif Bapak Ibu. Insya Allah. Oke lanjut Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Tadi keyakinan kelas sudah paham ya? Sudah. Kira-kira mau diterapkan di kelas nggak? Mau diterapkan di kelas kira-kira Bapak Ibu? Mau ya, mencoba Bapak Ibu. Kita kalau nggak nyoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Jangan pesimis Bapak Ibu. Iya Pak Ibu ada monggo. Terima kasih kepada Bu Nini. Terkait keyakinan kelas, apakah dalam keyakinan kelas tersebut kan diminta, istilahnya dalam tanda kutip anak-anak diminta untuk membuat peraturannya sendiri? Iya. Nah, apakah di situ juga disertakan konsekuensi jika dilanggar apabila makan di dalam kelas kemudian ada pemahaman yang berbeda kelas atau jika salah satu ngapain dan lain sebagainya? Nah, bagaimana cara menentukan hukuman tersebut sudah dianggap sebagai hukuman yang berbudaya positif atau mungkin apakah selayaknya itu terjadi diberikan hukuman atau bagaimana? Pertanyaan yang sangat kritis ya dari Pak Adi. Dari Pak Adi sangat menyimak ya Pak Adi. Oke Bapak Ibu. Jadi yang sudah saya terapkan di kelas, pastinya kan ada semacam konsekuensi ya Pak Adi. Jadi memang di kelas yang sudah saya bikin keyakinan kelas itu, misalkan contoh yang sangat saya jelas itu adalah tentang tujuan. Jadi tergantung anak-anak. Jadi tergantung mereka maunya apa begitu Bapak. Kalau yang di koridor sejauh ini tidak ada idenya yang sampai ke koridor. Mungkin ini untuk anak SD kan ya Bapak. Ini contoh secara universal. Yang ada salah satunya yang punya guru kesepakatan yang Ada yang melanggar 15 menit itu? Ada. Oh, ada. Ada. Di hukum apa di konsekuensi Ya, apa? konsekuensinya itu kemarin anak-anak itu maunya dia harus bayar uang kas dan minta tanda tangan guru. Sudah. Berapa kali? Satu anak. Karena terlambatnya 15 menit ya Bapak. Gitu ya. Jadi yang membuat kesalahan kemarin itu adalah anak-anak. Iya, Pak Eko. Itu terlambat itu hanya jam 6 sampai jam 7 dengan istirahat lamaan di belakang paling yang pertama apa setiap ganti pelajaran lambatnya itu. Karena ini kesepakatan kelas Bapak Ibu, kan saya sebagai guru nomornya. Jadi itu tadi
untuk mama saya. Iya. Jadi saya maunya, ayo bapak ibu semuanya kita bikin. Gitu. Dan kan bisa dikasih masukan nanti ke kelas ini harus dilakukan ke semua mapel, gitu. Iya, kalau seperti itu berarti bapak ibu guru mapel juga harus hadir. Karena di situ kesepakatan kelas adalah dua belah pihak antara anak-anak dan murid. Sampai tanda tangan segala anak gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke? Aman ya? Oke. Aman. Sekarang kita ini mau lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu. Ada hubungannya dengan disiplin positif juga Bapak Ibu. Ilustrasi kasus seperti ini ya. Monggo Bapak Ibu bisa dibaca ya. Di sini ada Ibu Ambar. Ibu Ambar itu wali kelas 2A. Gimana riwahnya? Gimana riwahnya ya? Wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Itu berbagai anak kecil bersenang-senang dia. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid ya. Namanya Doni Bapak Ibu. Doni itu selalu bertingkah. Dia kadang-kala suka minta paksa makanan milik temannya. Sering ya Bapak Ibu ya. Kadang di TK juga begitu, anak saya itu juga begitu. Ya, bukan dia yang memaksa minta, tapi teman-temannya banyak yang minta ke anak saya. Terus sudah paham ilustrasinya ya Bapak Ibu ya. Terus di sini jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada anak yang suka ambil makanan temannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, alasan Doni melakukan itu apa sih Bapak Ibu? Mungkin dia lapar, monggo Bu. Mungkin apa Bu? Mungkin dia lapar. Mungkin dia lapar. Ada lagi Bapak Ibu kemungkinan dia Pak Eko. Mungkin bagaimana banyak ya sekali ya. Oh Doni kok seperti ini loh. Dia suka iseng. Suka iseng. Biasa iseng. No, suka iseng ya, senang-senang ya Pak Eko ya. Jadi suka senang-senang. Yang pertama katanya Bu Pusna, Doni lapar. Akhirnya mau nggak mau dia ambil makanan teman. Kebiasaan di rumah. Oh ada juga kebiasaan di rumah ya. Begini, kebiasaan suka ngambil-ngambil gitu kan ya. Terus ada lagi nggak Bapak Ibu? Analisis Bapak Ibu. Iya Bu ada kekuasaan. Iya menunjukkan kekuasaan. Bagaimana Ibu? Mungkin yang ingin Doni lakukan adalah ingin menonjolkan diri atau menunjukkan kekuasaan. Hebat, nah ya Bapak Ibu ya. Ya ada Bapak Ibu. Oke, saya tangkap dulu jawaban Bapak Ibu. Ya dari bunga. Oke, Pak Redi aman ya setelah di share ya. Oke, takutnya hilang Pak Redi. Jadi sekarang kita lihat kita sebagai guru nih. Kita sebagai Ibu Ambar ya Ibu Bapak Ibu ya. Kita sebagai Ibu Ambar, kira-kira langkah pertama apakah kita hanya mengira-ngira aja sama si Doni? Kalau menurut saya tidak bisa kita ini karena ini makhluk hidup yang Iya. punya pemikiran, kita tidak boleh memaksa atau mengira-ngira. Iya, Tetapi semua itu banyak sebab dan akibat. Iya. Kalau langkah saya yang pertama, kalau menghadapi ibu seperti ini, ibu guru ya, saya akan tanyakan dulu ke orang tuanya. Iya. Ketika semua itu bawa bekal ini dibawa bekal apa kita? Yang pertama. Jadi pendekatannya itu terhadap orang tuanya dulu. Karena ini masih anak seperti ini diajak pikir itu agak sulit. Jadi pendekatannya terhadap orang tuanya dulu. Nah dari sana kita tanyakan berbagai hal dan dari situ kita bisa mengatasi anak yang seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih. Sangat analisis sekali ya. Gak perlu diragukan lagi kompetensi kita sebagai guru bertindak seperti ini Bapak Ibu. Saya merasa bersyukur ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 dengan analisis kritisnya yang seperti ini Bapak Ibu. Semangat untuk kita, hebat ya Bapak Ibu. Jadi benar semua Bapak Ibu dari analisis ini ya kita nggak serta-merta langsung si Doni, hei apa-apa ya gimana marah dibentak-bentak. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Sudah setuju. Iya, kita cari dulu sebab akibatnya Bapak Ibu. Begitu ya. Kemarin
kita lihat Bapak Ibu. Benar semua jawaban Bapak Ibu tadi. Benar. Bu Kusna tadi bilang lapar. Kalau misalkan Doni jawabnya, saya itu lapar Bu, nggak dimasakin sama ibu saya. Benar. Alasannya berarti Doni melakukan itu karena dalam kita apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Soalnya saya lapar, gitu kan? Di rumahnya nggak ada yang masakin. Kalau seperti itu kira-kira kita bisa merefleksi ya. Doni itu melakukan itu semua karena ada tujuannya. Kalau Doni bilang seperti itu ya kita kasihan sebagai seorang guru. Misalnya Doni jawabnya begini Bapak Ibu. Saya itu ya, misalkan yang pertama Doni karena dia lapar ya di masa ini. Misalkan Doninya jawabnya gini, saya itu ya Bu ya, senang, saya tuh merasa hebat gitu ya. Kalau misalkan saya tuh nggak beli makanan, terus teman-teman tuh sampai minta ampun ke saya, minta nyembah gitu. Kira-kira kebutuhan anak apa sih Doni? Penguasaan. Iya Bapak Ibu, dia ingin mendapatkan penguasaan. Kenapa? Karena di rumahnya dia tidak memiliki kebutuhan akan penguasaannya, dia itu tidak terpenuhi. Barangkali Bapak Ibunya itu selalu mendikte dia. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada kebutuhan hidup itu untuk berpuasa di rumah itu nggak ada. Selalu misalkan kamu jam sekian les, kamu makan ini. Diatur seperti itu. Dia nggak punya penguasaan. Gitu ya. Misalnya jawabannya Doni. Misalkan ya, jawabannya Doni yang ketiga, Don, kamu kenapa kok ambil makanan terus? Misal jawaban Doni begini, saya bosan karena lauknya di rumah itu aja yang dibawa oleh ibu saya. Dia bosan. Kira-kira tentang apa sih yang dia butuhkan Bapak Ibu? Kesenangan atau kebebasan? Sama-sama masuk lah ya. Iya, kebutuhan akan kesenangan yang masuk jadi logis apa. Tapi lebih pada kebutuhan akan kebebasan. Dia didikte sama ibunya. Pokoknya kamu sekolah yang punya nasi sama telur terus. Jawab bosan enggak? Ya ada yang tidak, ada yang nggak bosan ya. Kalau sama saya itu sampai Mati di tahu loh. Ya pokoknya tempe terus. iya itu masih sama nasi terus sama terus. Pak Edi mungkin geser dulu bisa geser atau tidak? Persediaan makin takut Pak Edi. Memorinya bisa. Udah geser. Takutnya hilang. Matang loh. Kalau kita kalian balik ini. Undang-undang kita sendiri. Geser dulu ya. Geser dulu Pak Edi. Oke. Aku baterainya. Karena ini momen-momen yang sangat penting bagi saya Bapak Ibu. Itu kan. Oke. Terus kalau misalkan ya Bapak Ibu ya, si Doni nih jawabannya, Don, apa kamu itu kok bisa ngambil makanan temanmu? Apa? Misalkan Doni jawab, saya tuh senang Bu kalau teman-teman perhatian saya. Dengan begitu teman-teman tuh panggil-panggil saya, laki-laki saya dikejar. Saya senang kalau mendapatkan perhatian seperti itu. Ternyata kebutuhan akan apa yang dibutuhkan oleh Doni Bapak Ibu? Kasih sayang. Iya, dia di rumah nggak diperhatikan sama orang tuanya. Iya benar. Jadi banyak alasan Doni melakukan itu Bapak Ibu. Ya, dari banyaknya anak kita ada berapa banyak ya sekarang Bapak Ibu? 1.000 ya. Ada 1.000. Banyak sekali kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda. Ya mau nggak Bapak Ibu? Iya, gitu ya. Iya. Ya, ini enggak pensiun. Oke, kira-kira kita bisa berupaya apa sih untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang di rumahnya nggak terpenuhi? Contoh kecil ya Bapak Ibu, kemarin ada yang dengan kejadian sesuatu nggak? Ya. Iya Bapak Ibu, oh benar sekali. Ya ini aku loh ya, anak sih ya. Yang Bu Ilu tahu? Oh tahu. Ada yang belum tahu mungkin Bapak Ibu? Alhamdulillah
juga kebebasan. Contoh kapan sih namanya? Barangkali anak-anak kita itu di rumah itu seperti apa kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Kebiasaan kita seperti apa? Oke, bisa kita refleksi nih Bapak Ibu ya. Oke, jadi ternyata anak kita itu melakukan itu semua ada alasan dan tujuan. Saya lanjut ya, kita sudah paham ya kebutuhan anak-anak ya. Ada berapa kebutuhan dasar berarti yang dibutuhkan oleh manusia Bapak Ibu? 5. Ada 5 yaitu bertahan hidup, bebas, senang, dan penguasaan dan rasa kasih sayang. Oke, nah sekarang ini ada pertanyaan lagi nih untuk kita sebagai pendidik yang sudah hadir di sini. Ya, kira-kira saat ini Bapak Ibu hadir ke sini ya? Iya. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kira-kira mungkin saya beri 3 opsi ya. 3 opsi jawabannya. Oke, 3 opsi jawaban ini mungkin sudah mencakup beberapa peserta yang ada di sini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah jawaban Bapak Ibu ini? Oh, benar-benar. Yang kedua adalah ibu guru cantik ya di sini, berkacamata, berhijab. Motivasi tidak. Oh tidak. Saya sangat bersyukur kalau motivasi pertama tidak ada pada diri Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak guru SMA 2 adalah Bapak guru yang hebat yang bisa membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Amin, insya Allah Bapak Ibu. Yang kedua, motivasi yang kedua kira-kira apa ya? Kita lihat ini. Motivasi yang kedua, aduh, ini dipuji nggak sama Pak Jadimin? Enggak ya Bapak Ibu ya? Atau ini dipuji oleh saya? Ayo, bisa itu. Kalau kita dibaca namanya itu, namanya sudah matang. Apakah Bapak Ibu datang ke sini hanya untuk mendapatkan pujian, sehingga Bapak Ibu guru nantinya akan menjadi guru yang berprestasi? Tidak ya. Alhamdulillah. Kira-kira jawaban ketiga apa ya Bapak Ibu? Butuh wawasan baru. Alhamdulillah. Apalagi katanya Pak Eko untuk wawasan baru. Pak Eko apa motivasinya Pak Eko? Tempe. Sama kadu, sama Apa Pak Eko kira-kira motivasinya? Motivasi untuk datang di pelatihan satu apa ya? Motivasinya memang dari nggak ada motivasi memang keharusan sendiri kan. Jadi dari keharusan itu nggak usah dimotivasi. Ya. Berarti intinya diri sendiri yang memaksa untuk hadir gitu ya. Sudah dipuji sama sisi kan. Oke, Bapak Ibu, ini motivasi yang ketiga nih Bapak Ibu, dan saya tertarik dengan motivasi yang ketiga. Apa yang kira-kira Bapak Ibu ya? Yang ketiga, di sini ada motivasi yang ketiga. Monggo dibacakan buku senang kalau saya sudah sering baca. Jawaban yang ketiga, Anda itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, masih menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi orang lain. Iya, akan dijalankan yang harus percaya. Sedangkan Anda sebagai pemimpin pelajaran akan dilakukan oleh lingkungan. Yaitu dengan menghargai dan jadi kewajiban diri sendiri. Oke, akan pulang tidur bersama. Halo, pegang tangan kita semua Bapak Ibu. Jadi sebelum bahagia ya, karena jawabannya ada opsi yang tiga. Kurang-kurang 5 menit. Oke, apanya Pak? Oh nanti dari katanya Pak Edi dulu ya? Gunanya 40 menitan minimal. Oh, tidak apa-apa Bapak. Kurang lebih. Sekarang Bapak Ibu jawaban kita adalah motivasi yang ketiga ya. Kita tuh sadar kita adalah seorang guru. Seorang guru itu harus belajar sepanjang hayat. Ya enggak? Apa tujuannya? Agar kita mengupgrade ilmu,
Kita lihat di sini adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak-anak tak paksa pakai dasi, misalnya. Kalau pakai dasi, ya bu, setelah saya lewat atau saya sudah belajar ke kelas lain, dibuka lagi dasinya. Kira-kira itu motivasinya eksternal atau internal, Bapak? Eksternal. Gak ada dalam diri dia sendiri. Dia kenapa? Takut sama Bu Helmi. Ya enggak, Bapak Ibu? Motivasi yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan. Saya lewat. Aduh, Le, coba kamu pakai dasi, tambah ganteng, Le. Gitu ya. Oh, ada Bu Helmi. Mau pakai dasi aja deh, biar dibilang ganteng. Gitu ya. Penghargaan, karena dia ingin mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada Bu Helmi jalan lewat, buka lagi dasinya. Gak efektif ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan anak-anak kita itu sadar ya, lah aku ini kalau pakai dasi berarti aku tuh menghargai diriku sendiri. Kenapa? Aku menghargai bahwa aku ini adalah manusia yang disiplin. Begitu. Karena apa? Kedisiplinanku nanti akan saya gunakan kelak. Nantinya saya kalau misalkan di dunia kerja, nanti akan bermanfaat bagi diri saya. Jadi anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan ya, itu adalah anak-anak yang memiliki motivasi internal. Dia percaya apa yang dia lakukan merupakan nilai-nilai baik yang nantinya akan berguna untuk dia kelak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa ya kita ya sebagai pendidik yang hebat mau memunculkan motivasi yang ketiga untuk anak-anak kita, Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kita kan ingin ya. Maka daripada itu, disiplin positif ini nantinya inginnya itu nanti anak-anak itu berada pada motivasi yang ketiga. Ya enggak? Jadi motivasi dalam dirinya dia sendiri. Dia punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut materi kita Bapak Ibu. Kita lihat nih Bapak Ibu. Disiplin positif. Berarti disiplin positif di situ banyak sekali yang kita dapatkan. Disiplin positif untuk mendisiplinkan anak menjadi pribadi disiplin positif ada dengan cara hukuman ataupun penghargaan. Kira-kira baik nggak Bapak Ibu? Hukuman penghargaan tadi sama-sama keras, dari sebulan tidak ada. Kira-kira dia balik lagi gitu ya. Tadi pakai contoh dasi itu loh. Kalau di depannya ada Bu Helmi dipakai dasinya. Kalau Bu Helmi lewat dibuka lagi dasinya. Gitu, tergantung semua ya. Jadi yang kita harapkan memang semuanya tergantung. Karena tujuannya baik ya Bapak Ibu. Yang kita harapkan dengan disiplin positif ini yang kita terapkan yaitu adalah rezeki Bapak Ibu. Konsekuensi dan restitusi ya. Bapak Ibu saya mau bertanya nih. Kalau hukuman dan penghargaan sudah biasa kita dengar ya, paham ya? Berarti kalau hukuman itu berarti satu arah ya Bapak Ibu. Misal, nggak pakai dasi kamu nih, muter alun-alun 5 kali, asal kamu kecil ya. Hukuman itu termasuk ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan konsekuensi, kira-kira apa yang sudah diterapkan? Ada yang bisa menjelaskan contoh dari tidak memakai dasi, konsekuensi itu apa? Tidak itu pelajaran. Ya, monggo Bapak Ibu. Konsekuensi Ya. ketika dia nggak pakai atau melanggar apa dia langsung melaksanakan lele tanpa disuruh. Karena dia kan terbiasa itu, jadi tanpa disuruh pun dia akan melakukan hukuman itu. Iya, berarti kalau begitu karena dia sudah tahu. Berarti kalau ada konsekuensi itu berarti sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi dia menerima. Oh benar. Jadi di awal anak-anak itu di awal itu sudah bilang gini. Kesepakatan kelas kalau nggak pakai dasi berarti konsekuensinya apa? Misal anak-anak sudah sepakat nggak pakai dasi berarti nantinya harus apa namanya membayar uang pas atau harus minta tanda tangan bapak guru. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Di awal kita sudah sama-sama menyetujui, begitu ya. Tapi yang hal baru bagi kita yaitu adalah yang namanya restitusi. Jadi saya rasa kalau untuk hukuman, konsekuensi
gagal, nggak bisa bicara. Kita nggak bisa menyalahkan anak seperti itu, Bapak. Terus pada saat itu Pak Seno itu membiarkan teman-temannya menertawakan IFA dan meminta IFA maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kamu apa? Maju ke depan, tunjuk hidung. Gitu ya. Sehingga kelasnya makin gaduh. Kira-kira kalau seperti ini Bapak itu termasuk apa? Hukuman, penghargaan, atau konsekuensi Bapak itu? Iya. Setara saat PDW ya. Ini paling gitu. Nah ini ya, sudah Bapak Ibu saya rasa kalau ini Bapak Ibu motivasi nih yang tadi pelajaran sudah kita dapatkan tadi. Apa nih tentang motivasi ada 3. Oke. Ibu Anas itu ngajar kelas 2 SD. Kalau anaknya berbaris sakti, maka dia dikasih yang namanya stiker, gitu ya. Terus pada saat Bu Anas ini nggak masuk, karena sampai suatu hari Bu Anas itu sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Dan Pak Heru nggak bawa stiker Bapak Ibu. Kira-kira kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Iya, karena nggak ada stiker ya. Kalau seperti ini kira-kira motivasi yang berapa yang dipakai oleh anak? Yang kedua, dia ingin mendapatkan yang namanya penghargaan. Kenapa? Karena dia nggak ada kesadaran, nggak ada motivasi dalam dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini tadi konsekuensi, karena konsekuensi itu adalah segala peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Saya rasa ini tadi sudah Bapak Ibu ya sudah cukup dengan analisis kasus tadi. Nah sekarang kita coba-coba deh. Terlambat hadir saat 15 menit dan kita untuk tinggal 15 menit. Kira-kira? Tidak, konsekuensi Bapak Ibu. Terus nomor 2 Bapak Ibu. Iya, pintar sekali Bapak Ibu. Oke? Konsekuensi. Oke, konsekuensi ya masih manusiawi ya. Iya Bapak Ibu konsekuensi, gitu ya. Lari dari lawangan. Oke, hukuman Bapak Ibu. Saya rasa kalau kayak gini Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Oke, hukuman berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol, hanya ngobrol sama temannya. Iya, nggak ada kesepakatan di awal ya Bapak Ibu ya. Hukuman. Wah, iya. Jadi misalnya membersihkan WC sekolah karena memakan dan segalanya itu merupakan hukuman. Kalau misalnya sudah ada aturannya, apa misalnya konsekuensi yang Boleh dijawab? Kalau misalnya sudah disepakati oleh kelas itu namanya konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah kita akui. Iya, makanya kalau kita cuma disuruh hukuman atau konsekuensinya nggak bisa. Ini tidak ada konsekuensi nggak bisa. Ya, karena di awal nggak ada kesepakatan, gitu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu di sini ya. Yang 2 itu adalah restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman konsekuensi, insya Allah kita sudah paham. 2 kepala insya Allah kita sudah paham. Restitusi adalah sesuatu yang baru Bapak Ibu. Istilahnya aja. Restitusi istilahnya aja yang baru. Sebenarnya kita sudah pernah menerapkan. Dimana pada restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk memperbaiki. Ada kata memperbaiki di situ Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka yang memiliki karakter yang lebih kuat.
serta juga menghukum anak-anak seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini restitusi. Dengan adanya restitusi, kita ada tawaran dengan anak-anak, kita berdiskusi, gitu ya. Jadi nggak langsung anak-anak datang terlambat, gitu ya. Kok kamu terlambat? Ditanya dulu Bapak Ibu. Misalkan terlambatnya itu karena nggak ada yang bangunin, maka solusinya bagaimana? Anaknya sendiri yang membuat solusi, gitu. Sehingga dia merasa nyaman, sadar sendiri, sadar ya Bapak Ibu. Iya, gitu ya. Misalnya pakai restitusi dan bisa minimal kita bisa pakai pada tahap konsekuensi, nggak apa-apa. Minimal ya, itu kita lakukan. Restitusi itu memuatkan hal-hal yang positif yang ada pada diri anak, lebih memuatkan kepada karakter. Itu Bapak Ibu, ini ya contoh misalkan kalau siswa datang terlambat. Kalau contoh hukuman, ini misalkan ya konsekuensi menyanyikan lagu Indonesia Raya atau membaca Al-Quran. Sedangkan kalau misalkan dengan restitusi, kita itu bertanya, tukar pendapat dengan anak-anak, gitu ya, berdiskusi, gitu ya. Oke, ini saya rasa sudah bisa nih Bapak Ibu. Lanjut, ini biar Bapak Ibu tidak bosan. Ini sangat-sangat saya tunggu pada 5 posisi kontrol ini, karena pada sesi ini kita akan menyaksikan video Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Agar lebih paham, kita saksikan video ini Bapak Ibu. 3 menit. Posisi pemantau sedang kasusnya masalah tersebut. 1. Orang bersalah, pemantau atau monitor, dan 5 sedang kasusnya. 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar mas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu,
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membawakan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pamit tadi. Jadi walaupun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Saja ada dulu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ambon dia dulu. Misalnya kita masuk terus kita kelas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
dan orang lain menghina Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Ibu guru. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, mendukung pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, Bapak Ibu guru hebat. Tadi kita sudah menyaksikan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira berdasarkan dengan ilustrasi Naren tadi, posisi mana sih yang ideal yang bisa kita terapkan? Ideal. Ya, monggo Ibu Hardani. Ibu ini belum pernah berpendapat. Berpendapat dalam hati ya. Posisi yang menurut saya paling ideal adalah posisi manajer. Ya hanya saja posisi manajer ini saya kira juga lebih ideal lagi kalau disertai konsekuensi. Kenapa? Karena kalau tanpa konsekuensi tadi kan disuruh belajar ya, disuruh masuk untuk memulai pelajaran meskipun terlambat. Nah ini juga menurut saya ada konsekuensi yang harus dipenuhi tadi. Intinya saya bersyukur bahwa saya bisa di kelas ini dan mempelajari ini, dan saya setuju sekali dengan pendapatnya Ki Haji Adi Lakoro tadi bahwa apa tadi intrinsik apa Motivasi intrinsik. motivasi intrinsik itu bagus sekali kalau sudah ada, maka kita akan senang sekali. Tapi tadi juga dikatakan bahwa kalau motivasi intrinsik ini kurang atau tidak semua orang memiliki motivasi intrinsik ini, maka kewajiban negara yang akan membuat kesepakatan atau disiplin untuk mendisiplinkan. Nah ini perlu sekali juga di dalam kita mengajar bahwa kita harus juga menghargai atau kita bisa membuat kesepakatan dengan siswa, tetapi kita sebagai pengajar itu juga harus bisa mengontrol. Ya, jadi kita itu sebagai fasilitator di dalam itu, maka tidak serta-merta siswa saja yang menentukan apa konsekuensi dari tindakannya, dan tindakan konsekuensi itu harus kita
anak-anak juga menyadari dari hasil konsekuensi tadi bahwa konsekuensinya adalah membayar uang kas, sehingga uang kasnya akan berlebih, sehingga pada waktu kelulusan mereka bisa menyelenggarakan pesta perpisahan dengan tanpa menambah uang iuran. Itu salah satu manfaat yang sudah dirasakan sendiri oleh negara. Tetapi sekali lagi bahwa kita bisa mengadakan kesepakatan asal dengan controlling juga. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini dari tadi kita bisa paling tidaklah kita berada pada posisi di bawahnya lagi bisa memantau gitu Bapak Ibu. Di situ ada konsekuensi. Baik, ini sudah materi terakhir Bapak Ibu. Lupa kalau ada ini. Oke, ini sudah kesimpulan dari video yang tadi. Saya rasa dengan video tadi sudah sangat cukup ya Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk dalam posisi manajer itu tadi sudah diterapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi Ibu Guru tadi pada posisi manajer setelah menerapkan segitiga restitusi yang pertama, dia adalah menstabilkan identitas. Kenapa Naren? Kok terlambat gitu ya? Yang kedua, dia menggunakan validasi tindakan yang salah, gitu ya, dengan cara apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya, selanjutnya menanyakan keyakinan, gitu Bapak Ibu. Ini adalah segitiga restitusi yang bisa kita gunakan pada saat kita berada pada posisi manajer. Agar lebih enak ya Bapak Ibu ya. Di sini saya contohkan videonya Bapak Ibu. Video terakhir udah Bapak Ibu. Ya. Dan di sini intinya segitiga restitusinya ada di sini Bapak Ibu. Saya cepatkan saja ya Bapak Ibu. Ya, kenapa hari penerapan segitiga restitusi? Contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu pada posisi manajer. Siapa? Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Namanya Mantel ya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, coba. Masa aku dikatakan Pak Pina Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari TTP di depan kelas. Coba. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya yang salah Pak? Ya saya jadi lah. Masa saya hidup Pak Pina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang salah. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila
yang mana? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab tadi ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu, di mana kita memposisikan kita sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan saya rasa secara tidak sadar Bapak Ibu saya yakin sudah pernah melakukan ini, begitu ya? Hanya istilahnya saja. Oke. Baik Bapak Ibu, cukup sekian ya materi kita hari ini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sedikit. Misalnya itu tadi kan kita bisa dikatakan manajer ketika jawaban anak itu ya sabar apa. Kalau misalnya dia sudah ada satu berapa apa ini, apa masih bisa itu memposisikan dirinya sebagai manajer? Tergantung nanti ya cara pengajarannya. Tindakan gurunya memposisikan dia seperti apa. Oke, Bapak Ibu yang hebat, terima kasih untuk hari ini materi kita sudah sampai di sini. Semoga bisa memberikan manfaat. Hanya saja Bapak Ibu, saya ingin meminta beberapa dari Bapak Ibu untuk berpendapat ini Bapak Ibu sebagai refleksi. Mungkin cukup 2 atau 3. Moga Bapak Ibu maju ke depan. Mungkin Pak Edi bisa masuk agak dekat nantinya ya. Oke. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Terus perasaan Bapak Ibu, terus peran Among seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan saya akan menjadi Among yang seperti apa yang kita harapkan, begitu Bapak Ibu. Monggo. Kelihatan. Yang pertama hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan? Yang pertama yang tadi soal teori kontrol. Ternyata perubahan itu yang pertama perubahannya orang berbeda seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain itu sejak paling melakukan pelatihan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi sejauh ini saya masih perlu belajar lagi untuk meningkatkan atau memunculkan sifat disiplin diri di anak-anak. Sepertinya itu belum maksimal ya. Disiplin positif ya, disiplin positif ya yang muncul dari diri sendiri. Selama mengikuti modul ini, sebenarnya kadang-kadang saya ada di posisi manajerial, kadang-kadang saya ada yang di depan. Jadi tergantung situasi dan kondisinya seperti itu. Saya menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini sesuai dengan menurut Bu Helmi tadi sebenarnya yang paling ideal itu yang posisi manajerial. Tapi paling tidak jadi pemantau. Baik, terima kasih Ibu Irul untuk refleksinya hari ini. Mungkin satu dulu lagi ada yang mau menambahkan satu lagi. Oke. Maksa orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain, dan kita hanya berharap mereka mempunyai motivasi diri sendiri, keinginan sendiri, maka mereka bisa berubah. Ya. Kemudian untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai mana disiplin dan motivasi intrinsik. Sangat diperlukan untuk bisa memunculkan disiplin positif dari anak-anak dan juga memunculkan motivasi intrinsik. Dan karena ini perlu trik-trik khusus bagaimana anak-anak bisa memunculkan itu di dalam dirinya, dan perlu mengenali lagi karakteristik dari masing-masing anak supaya mereka bisa memunculkan disiplin positif dan motivasi intrinsiknya. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini sebagai pemantau kadang-kadang, dan juga kadang-kadang Manajer ya, secara tidak sadar ya kita
Yang jelas setelah minggu ini ada artikel yang saya dapatkan dan terima kasih sekali sudah berbagi dengan kami yang tidak ikut guru penggerak ya. Kemudian selama mengikuti kegiatan ini memang betul disiplin itu memang harus kita wujudkan dan kita tunjukkan, terutama diawali dari kita sendiri sebagai guru. Karena contoh itu merupakan panutan yang langsung dilihat oleh siswa, sehingga kita mau tidak mau harus lebih disiplin dari siswa. Yang ketiga, peran among. Saya berharap bisa menjadi poin yang manajerial, ya. Kemudian kalau tidak minimal jadi sebagai pemantau, ya. Saya kira itu Bu Elmi. Jadi terima kasih sudah menambah ilmu untuk kami yang ada ikut di guru penggerak. Terima kasih, sukses Bu Elmi. Terima kasih Pak Eko. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kami melakukan sesi diskusi bersama teman-teman kelas, akhirnya ada beberapa hal yang kami sepakati bersama dan hal itu menjadi peraturan kelas yang dimana seluruh warga kelas berusaha untuk melaksanakannya. Dan contohnya mungkin? Ya, contohnya seperti kemarin saat pembelajaran di kelas, teman-teman saya itu terlihat lebih kondusif dari biasanya, dan juga ada satu kejadian di mana teman saya meminjam barang itu juga cepat dikembalikan seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan ini membawa dampak positif yang sangat berpengaruh kepada kelas saya. Benar sekali, ditambah dari perilaku teman-teman lebih menghargai satu sama lain, teman-teman juga lebih peduli dan lebih mengungkapkan bagaimana perasaannya dalam berkomunikasi satu sama lain. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Helmi karena sudah berinisiatif dan juga memberikan kesempatan kepada kelas kami, sehingga ada beberapa hal yang bisa kelas kami sepakati bersama dan memberikan impact atau dampak serta pengaruh yang baik untuk kondusifnya di kelas kami. Seperti itu. Terima kasih Bu Helmi.